رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا وحييكم بالتحيات أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ في صحة وعافية. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan materi kita mengenal fiqh Islami yang dibangun di atas Al-Quran, dibangun di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangun di atas qiyas dan ijma'nya para sahabat, dan juga dibangun di atas fatwanya para sahabat yang telah sampai kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah masuk dalam bab izalatin najasah, masih dalam kitab At-Taharah, masih dalam kitab At-Taharah, dan kita sudah masuk di bab izalatin najasah. Setelah ini kita masuk bab yang terakhir dari kitab At-Taharah, yaitu bab al-haid. Bab al-haid. Perlu belajar bab al-haid tak kira-kira? Perlu? Masih? Hah? Bukan ngalami? Oh, orang alami. Orang alami tapi perlu ya. Masya Allah. Tayyib. Alhamdulillah ya, sebentar lagi bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan segera tiba. Dan sekarang kita berada di bulan yang suci, bulan haram, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman di dalamnya lebih dari di bulan-bulan selainnya. Dan tersebar doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadisnya sahih atau dhaif? Hadisnya dhaif. Boleh berdoa dengan doa tersebut? Ya udah, tahu ya udah. Udah tahu ya udah, enggak jadi. Udah pintar, Masya Allah. Oh boleh, kenapa kira-kira? Kau boleh kenapa? Kan hadisnya dhaif. Hah? Gampang. Kalau saya berdoa, ya Allah berkahilah saya di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah saya ke bulan Ramadan. Boleh nggak saya berdoa kayak gitu? Boleh nggak? Masa pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab jadi nggak boleh? Hah? Syuf, muskilahnya di mana? Ya, saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya, tengah malam yang gelap gulita, disertai hujan yang rintik-rintik, kan? Angin berhembus kencang. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab ini dan Sya'ban, dan aku mohon padamu semoga aku bisa sampai ke bulan Ramadan. Kira-kira doa kayak boleh kira-kira? Ya Allah, lo kan gue bahasa Arab malah jadi orang boleh kan? Jadi kaunul hadis dhaif itu bukan berarti pertanda hadisnya tidak bisa diamalkan, belum tentu. Apalagi permasalahan doa itu bab yang sangat luas. Termasuk ada dalam mazhab Hanabilah, nanti ada dalam kitab Shiyam juga mustahab, bukan disunnahkan tapi mustahab ya. Mustahab berdoa sebelum memakan makanan berbuka puasa, sebelum iftar ya. Doanya apa? Allahumma laka sumtu ya. Hadisnya dhaif, betul dhaif, tapi bukan berarti terus bid'ah juga ya. Sekarang kalau sebelum buka puasa, ya Allah, puasa ini aku persembahkan hanya untukmu, terus minum air, boleh enggak? Ya, terus masa pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab jadi bid'ah, kan lucu ya kan? Muskilah ya. Bab doa itu tidak sesempit itu ya. Bab doa itu sangat luas. Apalagi kalau ternyata dhaif marfu'an,
tapi sahih mauqufan misalnya ya. Dia dhaif sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sahih misalnya sampai ke sahabat misalnya. Ya enggak? Atau sekedar doa yang dipanjatkan oleh seorang tabi'in, seorang ulama salaf, maka itu tentu lebih utama karena mereka lebih mengerti isi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rangkaian doa mereka lebih fasih, ya, makna yang mereka tampakkan dalam doa mereka lebih berbobot dibandingkan apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, Imam Ahmad termasuk di antara fatwanya adalah al-haditsul dhaif ahabbu ilayya minal qiyas. Hadis yang dhaif itu lebih aku kedepankan dibandingkan harus menggunakan qiyas. Ya. Karena beliau sangat menghargai fatwa ulama salaf. Kalaupun tidak sahih secara marfu, masih bisa sahih secara mauquf. Sahihnya cuma sampai di ranahnya para sahabat, maka menjadi fatwa sahabat hujjah, tidak ada masalah. Ya. Maka kita harus lebih teliti dalam menghukumi sesuatu, bukan hanya menunjukkan keahlian mengoreksi hadis sahih ataupun dhaif. Intinya boleh dibaca atau tidak, boleh diamalkan atau tidak, itu intinya ya. Bukan ajang untuk menunjukkan keahlian ini sahih dhaif. Sudah lama ya, ilmu hadis ini dhaif, ini hadis sahih, itu ilmu sudah tua. Ya. Usianya sudah 1000 tahun lebih. Nggak ada hal yang baru yang ditemukan. Mereka hanya menukil perkataan para ahli hadis di zaman salaf. Kemudian mereka mengikuti salah satu di antara mereka seperti itu. Dan sebuah hadis tidak ditinggalkan secara ijma, ya, tidak didhaifkan secara ijma kecuali ditinggalkan oleh seluruh ahli hadis di zamannya. Maka permasalahan hadis sahih dan dhaif juga bisa terjadi khilafiyah, sangat dimungkinkan terjadi khilafiyah, dan materinya insyaallah ada di muqaddimah fiqhiyah yang sudah pernah kita sampaikan di radio Sahabat Muslim. Baik. Kemarin sampai ke wa yadhhuru bawlu wa qai'u lam yakul ta'am. Apakah ada perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan yang masih murni meminum ASI dari segi cara membersihkan najis air kencingnya? Ada perbedaan enggak antara bayi laki-laki dan bayi wanita, bayi perempuan yang masih makannya hanya ASI murni, makannya hanya ASI murni, belum memakan makanan tambahan ya. Makan hanya ASI murni. Kemudian apakah ada perbedaan dari cara membersihkan air kan kencingnya, mensucikan, cara mensucikan air kan kencingnya, ada perbedaan atau enggak? Kemudian apa perkataan Imam Syafi'i di sana? Siapa yang berangkat kemarin? Pertemuan yang 2 pekan yang lalu ya. Pertama, najis enggak air kencingnya bayi yang masih minum ASI saja? Ya, air kencingnya najis enggak? Najis ya. Baik. Kemudian cara membersihkannya ada 2 ya. Yang pertama dicuci seperti biasa ya, seperti umumnya najis. Yang kedua adalah dengan cara dipercikan air ya, dipercikan air sampai menyeluruh ya, sampai menyeluruh ke bagian yang terkena najis. Jazakallahu khair.
Lalu apakah ada perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan di sana? Apa sama caranya juga seperti itu? Dipercikkan juga atau harus dicuci? Kalau bayi laki-laki, kalau bayi perempuan gimana? Kali-kali ya. Sama. Ada perbedaan. Baik, silahkan sampaikan. Kalau bayi laki-laki yang belum makannya masih belum ASI, itu cukup diciptakan air. Iya, percikan air. Baik. Kalau bayi perempuan itu sama seperti umumnya. Nah, jadi harus dicuci. Ini pendapat beberapa ulama Hanabilah, Hanabilah dan beberapa ulama Syafi'iyah juga ya, beberapa ulama Syafi'iyah. Akan tetapi Imam Syafi'i berfatwa bahwasanya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan ini khilafiyah juga dalam mazhab Hanabilah. Waqad afadahu Ibnu Majah fi sunanihi. Dan perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi wanita itu ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya ya, Sunan Ibnu Majah yang disampaikan. Jadi para ulama ketika mengatakan kalau bayi laki-laki begini, kalau bayi perempuan begini, itu enggak ada yang ngarang ya. Mereka bukan ngarang, mereka mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad afadahu Ibnu Majah fi sunanihi ya, wa huwa gharib. Dan hadisnya gharib. Qalahu fil Mubdi', disampaikan dalam kitab Al-Mubdi', kitab Hanabilah. Wa lu'abuhuma tahirun. Tidak ada khilafiyah bahwasanya air liur bayi laki-laki dan bayi wanita sama hukumnya. Hukumnya apa? Suci. Naam. Wa yufa an ghairi ma'in wa fi ghairi mad'um an yasiri dami najis. Ya. Darah ada yang najis secara umum. Nanti ada pengecualian, berarti hukumnya apa? Hukumnya tahir. Nanti kita sudah sampaikan ya pertemuan yang lalu ya. Ini ngulang aja. Jadi secara umum darah itu najis, tapi dikecualikan beberapa saja. Termasuk yang dikecualikan adalah darah yang sedikit. Yang kedua, tidak di benda cair yang dikonsumsi. Ya, tidak di benda cair yang dikonsumsi. Darah sedikit. Kemudian setetes masuk kemana ke gelas berisi air minum yang hendak antum minum, air yang tidak boleh diminum. Ya, tidak dimaafkan yang seperti ini. Ya. Tapi kalau terjadinya ketetesnya di pakaian misalnya ya, di pakaian, karena apa? Karena mengkonsumsi najis itu hukumnya tidak boleh, haram, meskipun sedikit. Kalau pintu itu kita buka, ya misalnya ya ketetesan sulit diminum berapa apa, engkau makanan yang sempat viral di tahun 90 bisa kembali viral lagi. Ya, yang bentuknya seperti ati ampela. Ya. Secuil kah? Ya kan? Secuil udah bisa. Najis itu meskipun setetes tidak boleh dikonsumsi. Ya. Adapun kejadiannya netes di pakaian misalnya, kemudian salat, maka ini termasuk dimaafkan. Nah, ini yang dimaafkan. Walau haidan aw nifasan aw istihadatan, meskipun darah tersebut darah haid, darah nifas atau darah istihadah, ya, sedikit enggak sengaja misalnya ya, kemudian digunakan untuk salat, maka salatnya tetap sah. Ini yang dimaafkan. Tapi kalau ketetesannya kemudian di sesuatu yang dikonsumsi, dimakan atau diminum, maka tidak boleh, sedikit pun tidak boleh. Wa an yasir qaihin sadid. Nah, sama yaitu darah merah maupun darah putih sama ya. Hukumnya sama. Kalau sedikit dimaafkan, tapi kecuali kalau ketetesan di mana benda
cair dan dikonsumsi, dimakan atau diminum. Darah putih sama, kemudian yang bening pun sama. Apa namanya? Yang bening apa gue? Hah? Ya itulah yang kalau antum mau nutup luka itu loh. Ya, itu ada warnanya putih, ada warnanya bening. Ya, baik yang warnanya putih, baik yang warna bening, baik yang warnanya merah, semuanya sama. Maksudnya seperti itu. Min hayawanin tahir. Syaratnya darah tersebut berasal dari hewan yang tahir, termasuk manusia. Ya. Manusia di sini termasuk. Kalau hewan yang tahir saja masuk, apalagi manusia kan ketika hidup tahir. Tapi kalau hewan tersebut najis ketika hidup, ya misalnya dia bekerja di sembelihan babi, ya penggilingan babi, kemudian bertemu dengan alumni majelis Raudhul Murbi, ya. Dia baru mu'allaf, ya kan, baru mu'allaf, masuk dalam agama Islam. Kemudian diskusi masalah ini, pakaian saya ini sedikit terkena darah babi, tapi cuma sedikit tok, secuil baik, ya cuma sedikit di celana, sedikit sekali, setetes. Saya bersih kalau nyembelih, ndak ada macam-macam, bisa rapi, tapi ketetesan satu tetes, ya tetap salatnya menjadi tidak sah karena darah tersebut berasal dari hewan yang najis, tidak bisa. Ya, la najis. Nah, kalau misalnya darahnya berasal dari hewan yang tahir, hewan yang tahir, misalnya sapi, ya, kambing, ayam, ya, nyembelih ayam, kemudian datang waktu salat karena mau makan, ya kan, sebelum Ramadan, ayo kita bakar-bakaran dulu. Nah, nyembelih kambing, datang waktu azan, ya, pakaiannya tidak bawa ganti, kemudian kecipratan sedikit di celananya, kemudian berwudu, kemudian salat. Apa hukum salatnya? Sah, ya, karena berasal dari hewan yang pada asalnya hukumnya suci, ya, hukumnya suci, dan darahnya sedikit, dan bukan di makanan atau minuman. Nah, wala in kana min sabilin qubulin aw dubur, dan tidak dimaafkan juga kalau darah tersebut keluar dari dua jalur, ya, baik depan maupun belakang. Misalnya hewan yang suci, antum kecipratan darahnya, tapi keluar dari dua tempat. Misalnya hewan tersebut suci, misalnya apa ya? Kuda, ya, kuda mengalami penyakit misalnya, ya, kemudian keluar darah dari salah satu dua jalurnya. Nah, pada asalnya ketika ketetesan sedikit karena nyembelih, ya enggak, itu salatnya sah enggak? Sah. Tapi kalau darahnya bukan dari tempat itu, darahnya dari dua jalur, maka yang sedikitnya tersebut tetap dianggap najis atau tidak dimaafkan. Cukup jelas ya. Kemudian wal yasiru, terus darah yang secuil gue sing kayak apa? Ma la yafhushu fi nafsi kulli ahadin bihasabihi, ya. Sesuatu yang orang itu melihat ketika darah itu menimpa di pakaiannya, baik di baju, baik di celana, dia tidak merasa jijik karena sedikit, ya. Kalau dia sudah merasa jijik, sudah merasa tidak nyaman, ya, hatinya sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, maka itu sudah dihukumi banyak, ya. Kita sudah mengecualikan beberapa darah yang pada asalnya najis, kemudian yang tidak najis sudah kita sebutkan, ya. Sekarang tambahan lagi, wadamu samaki, darah yang berasal dari ikan. Ini juga termasuk pengecualian. Darah yang berasal dari ikan tahir, hukumnya tahir.
wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan hewan-hewan yang di dalam tubuhnya umumnya tidak mengalir darah. Saking sedikitnya darah tersebut dianggap tidak mengalir. Seperti apa? Nyamuk, ya, seperti nyamuk kalbakti. Tapi kalau nyamuknya habis minum darahnya antum gimana? Sedikit. Jamil, gampang ya. Wal qamli. Kemudian yang makan darah lagi apa? Lintah. Bisa lalat. Lalat gimana lalat? Najis enggak? Tidak. Ya, tergantung hidupnya. Membawa najis. Tapi secara umum lalat memang nasnya menyatakan tidak najis, dan umumnya lalat memang tinggal di tempat najis ya. Umumnya begitu. Umumnya di tempat najis, akan tetapi datang dalil ketika lalat masuk ke minuman kemudian kita disuruh mencelupkannya, menunjukkan dia tidak najis meskipun sering bermuamalah dengan najis. Wa damu syahid alaihi, dan darah seorang syahid alaihi, tapi yang menimpa syahid tersebut ya, tapi kalau darah tersebut menimpa orang lain, maka orang lain tersebut terikat dengan penjelasan kita yang tadi ya. Kalau sedikit maka dimaafkan, kalau terjadinya di makanan atau minuman maka tidak dimaafkan, atau banyak misalnya maka tidak dimaafkan. Wa ma baqiya fil lahmi wa 'uqihi ya, dan darah yang menempel di daging ya. Antum ke pasar lihat daging, ada darah yang menempel masih segar ya. Nah, darah tersebut hukumnya tahir. Maka dimasak pun mau airnya kolil, mau airnya kulatin sama aja. Ya, enggak ada bedanya. Tetap saja silahkan dicampur bumbu-bumbu ya. Walau zaharat humratuhu, meskipun warna darahnya di daging tersebut nampak jelas, hukumnya tahir. Berarti antum beli daging ya, kemudian pas lagi dicekel anak kucing nubruk dagingnya, lagi dicekel nemplok neng kelambi ya enggak ya, nemplok neng kelambi, ngeplek enggak bekas dagingnya? Berarti di baju ngeplek enggak? Banyak enggak kira-kira? Banyak kok dagingnya, misalnya sampean ya daging sekali itu 5 kilo langsung ya. Anak kucing panubruk, antum menyelamatkan daging tersebut, yang nemplek di baju. Hukumnya gimana? Hukumnya tahir, tidak ada masalah. Wa yu'fa an athar istijmar ya, ini najis-najis yang juga dimaafkan dalam syariat Islam adalah bekas istijmar. Setelah seseorang buang hajat ya, khususnya yang besar ya, ada air tetap boleh, membersihkan dengan batu tetap dibolehkan ya, itu pilihan ya, itu pilihan, bukan berarti tidak sah tetap bersucinya sah, akan tapi memang berbeda antara menggunakan air dan menggunakan batu. Nah, rukhsah ya, rukhsah. Ketika dibersihkan dengan batu minimal berapa kali? 3 kali. Kalau 3 kali sudah bersih maka cukup. Kalau 3 kali belum bersih, tambah lagi. Lalu patokannya bersih? Di mana antum akan mengatakan kiwis cukup, kita tambah maning. Faqih. Ya. Masya Allah, jawaban seorang faqih. Ya, Masya Allah. Barakallah. Kapan istijmar dikatakan cukup? Bersih dalam standar istijmar adalah meninggalkan bekas yang tidak mungkin hilang kecuali dengan air. Itu dikatakan sudah cukup. Kayaknya SD. Ya, tapi ditambahin mana ya SD baik memang nggak akan hilang ya, kecuali dengan air. Nah, itulah dikatakan sudah cukup bersih. Kalau 3 kali dilakukan kemudian sudah mencapai tahap tidak bisa dibersihkan lagi kecuali dengan air, maka 3 kali sudah cukup. Nah, itu termasuk najis yang dimaafkan. Jadi salat meskipun dalam kondisi seperti itu tetap dianggap salatnya sah ya, tidak ada masalah. Wala yanjusul adami bil mauti li hadis
Kita sudah sampaikan tadi bahwasanya hewan di dunia ini secara umum ada 3. Ya. Hewan yang bisa berbicara, hewan yang boleh dimakan, dan hewan yang tidak boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan, contohnya misalnya kambing ya. Antum punya kambing di kandang ya. Antum ngasih makan sore, sing akeh soalnya besok mau buat acara ya, buat Raudhul Murbi ya. Serahkan Pak Harto aja. Ya. Pakan sing akeh, tahu, tempe, ayam goreng, wis kambingnya seneng lah. Ternyata qadarullah besok pagi kambing tersebut tertidur dan tidak bangun kembali, tertidur untuk selama-lamanya. Tetap boleh digodok nggak kira-kira kambing tersebut? Nggak boleh. Kenapa? Karena oh iya, karena sudah menjadi sekarang hewan yang bisa berbicara ya. Hewan yang bisa berbicara sore tersebut bikin acara dengan kawan-kawannya, makan macam-macam ya. Ada sate ya, ada tahu, tempe, ikan, macam-macam. Besok paginya dia tertidur dan tidak bangun kembali untuk selama-lamanya. Kira-kira kalau yang kasus pertama yang kambing tadi ya, hukumnya najis nggak? Najis karena bangkai. Lah kalau kasus yang kedua yang hewan bisa berbicara tadi ya, itu hukumnya najis atau tetap suci? Tapi disyariatkan dimandikan, berarti kira-kira gimana kira-kira? Kalau orang kafir gimana? Orang kafir mati tidur kemudian tidak bangun untuk kesekian kalinya, untuk selama-lamanya. Kira-kira mengambil hukum hewan kambing tadi atau mengambil hukum hewan yang bisa bicara tadi? Berarti orang mukmin orang kafir sama aja. Kalau tidur nggak bangun lagi, hukumnya suci apa najis? Suci. Nah, akan tetapi orang kafir itu najisnya apa? Ma'nawi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuna najasun." Dan juga berfirman di ayat yang lain, "Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru." Ya. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru. Ya. Orang kafir itu dianggap Allah Subhanahu wa taala seburuk-buruknya hewan yang melata di atas bumi, yang berjalan di atas bumi. Lalu di zaman sekarang berapa banyak kaum muslimin yang mengidolai makhluk yang lebih hina dibandingkan hewan. Di mata Allah Subhanahu wa taala ya, bukan saya ya. Nanti jore kae kisruh ya. Viral, nggak dipotong-potong. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri ya, manusia yang kafir, yang tidak mau taat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan lebih buruk dibandingkan sekedar keledai. Jengkel orang kira-kira ngomongnya. Jengkel ya. Lebih buruk dibandingkan keledai. Ya. Orang kalau misalkan ente kayak keledai sih, jengkel boleh? Jengkel ya. Dongki ya kan. Jengkel. Karena jelek ya kan, permisalan yang buruk. Tapi angger ente deleng-deleng kayak Cristiano Ronaldo ki nyumpet takon. Ya. Jengkel apa seneng aku takon? Ajib kan? Ajib kan? Ente deleng-deleng kayak Messi sih. Coba, seneng kan? Ajib. Ya itulah kondisi kaum muslimin ya. Karena ketika membaca Al-Quran
baru sampai kerongkongan saja. Maknanya belum sampai ke dalam hati. Padahal orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu dicela Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih buruk dari sekedar keledai. Keledai gue elek-elek buat apa? Ya, elek-elek kayak gue masih menepati janjinya. Bisa nih sih, ya. Ayatnya apa? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Ya enggak? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Kami ciptakan kuda, kami ciptakan keledai, kami ciptakan bighal. Bighal itu gabungan antara kuda dan keledai. Litarkabuha, supaya menjadi alat transportasi bagi kalian. Ditunaikan nggak janji ini sama keledai? Ditunaikan. Sekarang menungsa, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kira-kira orang yang kafir itu sudah menepati janjinya nggak? Berarti tidak menepati janji. Kalah dengan keledai. Keledai jaran. Ya, kontak dulu rupanya kayak jaran. Jengkel boleh. Jengkel. Tapi kalau tadi permisalannya dulu ke orang kafir senang, ya enggak? Padahal lebih hina. Inna syarrad dawab, kata Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruknya makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini orang-orang yang kafir. Betapa banyak kaum muslimin senang bergaul, kemudian masang foto-fotonya, ya, pertandingannya cari-cari, kemudian gaya rambutnya diikuti, ya, bahkan namanya aja diikuti. Saking ngefansnya dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini makhluk paling jelek. Tapi ternyata orang beriman, beberapa dari orang mukminin, orang muslimin menyukai makhluk tersebut. Wala'iyadzubillah, ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Wa ma la nafsa dam lahu sa'ilah kal faqi wal aqrabi wa huwa mutawallidun min dhahir la yanjusu bil mauti bariyan kana aw bahriyan fala yanjusu al ma'ul yasiru bi mautiha fihi. Nah, tadi ya, kalau diketahui dia lahir dari sesuatu yang najis, ya, memang lahir dari sesuatu yang najis seperti nyamuk, ya, nyamuk tapi enduk nyamuk, ya, itu berada di kubangan peternakan babi. Wah, mantap nggak? Ya, peternakan babi, di tengah-tengah peternakannya ada kubangan air buat mereka ciblon, ya. Gelundang-gelundung. Nyamuk kita katakan tadi lalat juga, ya. Lalat juga, ya. Lalat pada asalnya lahir, ya. Akan tetapi kalau dia ternyata diketahui berasal dari mana, ini kita lalat kita, tapi angel ngecek, ya. KTP di, ya. Ya pakai perkiraan aja, ya, karena dia radius lalat nyamuk itu radius perginya nggak lebih dari antum, ya. Antum nggak ada lalat dari Mujasem terus ke sini, nggak ada, ya. Lalat ic, ya, nyamuk itu paling nenek nggak akan pergi jauh. Maka perhatikan lingkungan sekitar, ya. Kalau di lingkungan sekitar tidak ada suatu kubangan tempat mereka meletakkan telur yang terbuat dari yang najis secara umum, ya, maka mereka mengambil hukum zahir. Tapi kalau diketahui umumnya memang dari sesuatu yang najis, maka hukumnya najis. Wa baulu ma yukalu lahmuhu wa rawthuhu wa maniyuhu. Dan hewan sekarang yang boleh dimakan, ya, kita bicara kotorannya dan maninya, hewan yang boleh dimakan. Tadi kan hewan ada 3, hewan yang bisa berbicara, kemudian hewan yang boleh dimakan, dan hewan yang tidak boleh dimakan. Hewan yang bisa berbicara itu kotorannya apa kira-kira? Suci apa najis? Najis, ya. Tapi maninya suci. Nah, kalau hewan yang boleh dimakan dagingnya
itu kotorannya suci, ya. Maninya juga suci. Lah hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya maka sebaliknya. Nah, Nabi SAW memerintahkan kepada Quraisyin, ya, suatu kaum yang terkena wabah, penyakit, an yalhaqu bi iblis sadaqah, untuk menuju ke peternakan unta, fa yashrabu min amwaliha, kemudian disuruh minum dari air kencingnya dan dari susunya. Wa najisu la yubahu syurbuhu, dan kalau hewan yang boleh dimakan dagingnya kemudian kotorannya najis, ya, kotorannya najis, maka tidak dibolehkan untuk meminum air kencingnya, menunjukkan kotorannya tahir. Walau ubiha lidharurah, kalau dikatakan, karena beberapa ulama menganggap semua kotoran hewan itu najis, beberapa ulama, dan mereka mengatakan hadis ini darurah, ya. Kalau mereka yang menghukumi semua kotoran hewan itu najis, hanya saja hadis Tabraniyin ini darurah. Wala dijawab oleh Imam Al-Buhuti, walau ubiha lidharurah, kalau memang alasannya untuk darurah penyakit, la amarahum bi ghasli atharihi idza aradu shalah, pasti disuruh membersihkan bekas minumnya, karena yang bermanfaat kan yang masuk ke perutnya, yang di mulut bermanfaat kan sudah tidak ada manfaatnya. Berarti hukum asalnya apa? Nah, harusnya Rasulullah SAW memerintahkan nanti habis minum mulutnya dicuci, karena hukumnya tapi memerintahkan itu tidak menandakan hukumnya tahir. Nah, tapi misalnya ngeneng, ya, antum dolan, antum ada yang habis dari tanah haram Mekah, ya, mendatangi peternakan onta, ya kan, beli surung-surungan bisa jadi oleh, ya, nemben jagung kan bisa jadi oleh, kon jadi Imam Syafi'i tak oleh, jadi ente oleh ya mana tinung kayak gue kan. Terus kancane ge ngambil pipis ontanya, kemudian langsung dalam gelas, dan buktikan, ya kan, buktikan fikih Anda mengatakan itu suci, berarti oleh tinung, ya boleh. Ayo gimana? Dalai sedotan or lemon. Itu candaan mereka. Itu kenapa mereka bercanda seperti itu? Karena mereka bermadzhab seandainya mereka bermadzhab Hambali tidak akan ngomong begitu. Karena dalam mazhab Hambali tidak boleh, meskipun suci tidak boleh. Jadi ketika dikatakan kotoran sapi itu tidak najis, itu terus dalam nampan terus bisa cicip ya. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi suci lesel. Ya, karena mereka tidak belajar mazhab Hambali, tidak apa-apa. Tidak belajar mazhab Hambali tidak apa-apa. Tapi tidak perlu meremehkan fikih ulama salaf, ya. Semua kotoran yang dihukumi suci itu tidak boleh dikonsumsi semuanya, kecuali jika ada hajat atau keperluan seperti hadis ini, yaitu sakit, ya, sakit. Kalau memang ada sakit maka silahkan tutunggu anu ben ambune ilang campur ekstra jos, ya, kemudian campur susu Coca-Cola dari es batu, bukan untuk hal seperti itu, ya, tidak boleh, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya itu diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Gak ada orang ngomong kotoran itu sesuatu yang baik, itu enggak, kotorannya kotor, bahkan kewannya bebas ora gelem, ya kan, buktinya dikeluarkan berarti kewannya gelem ora, lalu kan malah antum yang ngambil kan, itu jelas khaba'ith, ya, itu khaba'ith, kotoran, sesuatu yang dikeluarkan, dijauhkan dari tubuh kita. Maka tidak boleh mengkonsumsi kotoran hewan meskipun dihukumi suci, tidak boleh, haram hukumnya,
kecuali ada keperluan seperti sakit dan lain sebagainya. Jadi ya saran kami untuk yang bermadzhab Syafi'i tidak perlu bermain-main dengan fatwanya Imam Ahmad ketika mengatakan tahir, dan ulama salaf lain banyak yang mengatakan suci ya. Bukan berarti terus jambalan dari sambel digeprek. Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Ya. Tidak boleh, tetap tidak boleh dikonsumsi kotoran meskipun hukumnya suci karena termasuk khaba'is haram, dan hanya boleh dikonsumsi jika ada hajat penyakit, dan hanya yang datang nas hadis diperbolehkan untuk mengkonsumsi. Jadi tidak boleh ini dikiaskan ke kencingnya kambing, tidak boleh ya. Unta beuleng kambing boleh kan, kambing itu cilik ya kan. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena dalam usul fikih antum nanti akan mengenal atau sudah pernah mengenal ya. Al-af'al la umuma laha. Hadis yang sifatnya kejadian. Hadis yang sifatnya kejadian atau perbuatan itu tidak bisa dikiaskan. Itu tidak bisa dikiaskan. Kejadiannya dengan onta langsung dikiaskan ke selainnya butuh dalil baru. Kalau ada silahkan, kalau tidak ada tidak bisa pada asalnya ya. Pada asalnya tidak bisa dilakukan. Itu kejadian. Perbuatan itulah umum, enggak bisa diumumkan. Agar seperti perbuatannya minum kencing, ya kalau kencing kawan apapun sing hukumnya suci boleh, tidak bisa. Kemudian ini kan sedang kondisinya terkena wabah penyakit, ya enggak? Kemudian yang penting kan minum, mau kena wabah enggak kena wabah sama aja, yang penting minum, berarti boleh, tidak bisa. Ketika ada syaratnya yaitu penyakit ya, menunjukkan tidak bisa dikiaskan kepada selain berpenyakit, tidak bisa. Jadi dia harus kencing unta, kemudian dan harus ada hajat sedang berpenyakit. Kalau memang ada hajat sedang berpenyakit, maka silahkan dikonsumsi. Lalu misalnya punya peternakan sapi, ya enggak, kemudian bersihkan kandangnya. Ya namanya nyerok kan kadang ya semen kan enggak rata halus ya, kadang nyiprat ke sana nyiprat ke sini. Kemudian sedikit kena di celana ya, sedikit kena di celana. Kemudian datang waktu azan, kemudian salat tidak dibersihkan. Kira-kira gimana hukum salatnya? Sah, maksudnya di situ ya. Maksud suci dan najisnya itu di situ, bukan kemudian ya digoreng crispy macam-macam. Fa'ala hadza belum. Wa maniyul adami zahirun ya. Meskipun hewan yang bisa berbicara ini dagingnya tidak boleh dimakan ya. Kotorannya najis tapi maninya suci. Jadi nggak bisa disamakan dengan hewan yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan. Oleh karena itu pembagiannya 3 karena beda. Ya, hewan berbicara beda, hewan boleh dimakan beda, hewan tidak boleh dimakan juga berbeda. Jadi 3 ini memiliki karakteristik masing-masing. Hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu fayusalli bihi, muttafaqun alaih ya. Aku dulu mengeruk ya mani yang sudah mengering ya di bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi salat, kemudian dia pergi dan menunaikan salat dalam kondisi seperti hadis muttafaq alaihi. Menurut antum, sisi mana dari hadis ini yang bisa antum simpulkan bahwasanya mani hukumnya suci? Ya, aku dulu mengeruk mani Rasulullah SAW yang sudah mengering di bajunya. Kemudian beliau pergi dan sholat menggunakan baju tersebut. Sisi mana dari hadis ini yang bisa antum simpulkan mengatakan bahwasanya hukumnya mani adalah suci? Karena tidak suci hanya dikering. Masya Allah, barakallah. Kalau najis maka cara mensucikannya pasti dengan
dari ketika beliau radhiyallahu anha mengeriknya, berarti tandanya harusnya sholatnya tidak sah kalau tidak dikeringnya, tidak tepat. Karena kalau memang najis pasti dicucinya dengan air. Sebagaimana najis-najis yang lain, darah haid dan lain sebagainya, ya, semua itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dicuci dengan air. Ketika tidak dicuci dengan air, menunjukkan hukumnya tidak najis atau zahir. Fa ala hadza yustahabbu farqu yabisihi wa ghaslu radbihi. Maka dari hadis ini disimpulkan dianjurkan untuk tetap, ya, bekas yang sudah mengering tetap kalau bisa dihilangkan dengan dikerik. Kalau memang sudah kering, kalau masih basah maka dicuci. Hukumnya mustahab, ya. Wa rutubatu farjil mar'ati wa huwa maslaku dzakari. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan di zaman sekarang. Segala bentuk cairan yang keluar dari farjinya seorang wanita, apapun sebabnya, kecuali darah, ya. Ini bukan berbicara tentang darah. Nanti darah persis dibahas setelah ini, yaitu bab terus ini tinggal halaman lagi. Yo, bismillah. Segala yang basah keluar dari farji seorang wanita, hukumnya apa? Ada di situ. Hukumnya zahir, ya. Hukumnya zahir. Lalu muncul pertanyaan, yang masih muda tutup telinga, ya. Yang masih muda tutup telinga, pura-pura ora krungu. Saatnya Anda jagung tapi diperbolehkan untuk tidak memperhatikan pelajaran. Inilah saatnya, ya. Ngobrol dewek yang kena. Ya, muncul ketika, ya, ini perbuatan orang kafir, ya, pada asalnya, ya, perbuatan orang kafir. Bolehkah seorang suami bisa dirungu kena? Malah dicatat. Boleh Besar situ, besar situ. Orang situ gue dari nyong sing marai. Ya, mau gimana lagi, itu kenyataan yang terjadi, ya. Mau nggak mau harus kita bahas, ya. Jadi ini asal dari masuknya budaya barat. Maksudnya budaya barat itu misi yang lama sekali, ya. Dulu diawali dari televisi, ya kan, masuk televisi, iklan, kemudian mulailah masuk film dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Bolehkah bagi seorang suami, ini banyak syekh yang nangis ketika ditanya masalah ini, ya Allah, kok ada manusia melakukan hal ini? Ini perbuatan hayawan, manusia tidak boleh melakukan hal seperti ini. Bolehkah bagi seorang suami untuk meletakkan mulutnya di farji seorang istri, ya, di istrinya lah, di farji istrinya, ya, di farji istrinya. Nah, para ulama memberikan tafsil, ya. Jika rutubatnya mar'ah ini tidak sampai ke lidah, ya, lidah seorang suami, maka tidak mengapa, hukumnya makruh karena dia dekat dengan sesuatu yang haram. Tidak boleh, ya. Kan tadi sudah dibilang, ya, hewan yang boleh dimakan dagingnya, ya, kemudian kotorannya dan air kencingnya, apa boleh dibuat jus kemudian digoreng crispy, boleh enggak? Tidak boleh. Begitu juga, ya, tidak boleh kalau sampai ke tahap konsumsi, itu sudah tidak boleh. Karena kalau sudah sampai di lidah pasti masuk, ya, kemungkinan besar masuk ke dalam, tidak boleh untuk dikonsumsi, tidak boleh. Tapi kalau cuma untuk menempelkan, kemudian untuk keperluan hubungan antara suami dan istri, tidak boleh sampai tahap basahnya cairan tersebut dari wanita, dari istri, itu masuk ke dalam mulut, tidak boleh.
Kalau itu haram, masuk ke dalam mulut, hukumnya haram. Banyak sekali ulama yang mengharamkan masalah ini. Tapi kalau basahnya menempel di sini, ya, tidak masuk ke dalam, ya, ini makruh. Kenapa dikatakan? Karena dekat sekali masuk ke dalam mulut. Adapun kering, wallahu alam. Dalam kondisi kering, wallahu alam, tetap kita melihat makruh. Dan banyak sekali ulama yang berpendapat makruh. Jadi kalau memang tidak mendesak, kalau tidak kelalen, biasanya nggak bisa gue kelalen seringnya, ya. Kalau sudah kondisi mumet, ya kan, biasanya mumet duluan ini yang laki-laki. Laki-laki kalau mumet kan susah mengontrol diri, ya. Itu kadang kesana-sana, ya. Kalau memang sudah terjadi, ya ingat baik-baik, paling tidak jangan sampai masuk ke dalam lidah, ya. Jangan sampai masuk ke dalam mulut. Kalaupun masuk, bukan berarti kemudian harus disucikan sebanyak 7 kali. Karena hukumnya apa? Tahir. Hukumnya tahir, tapi tidak boleh dengan sengaja kemudian masuk ke dalam lidah. Karena kalau sudah nempel di lidah, dia akan masuk ke dalam tubuh. Jadi haram untuk dikonsumsi. Harimu alaihimul khaba'is, ya. Tidak boleh untuk mengkonsumsi sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina, itu tidak boleh untuk dikonsumsi, ya. Kalau sudah nempel di lidah nanti masuk ke dalam, tidak boleh, ya. Jadi hukumnya laki-laki meletakkan mulutnya di sana itu antara makruh dan haram, antara makruh dan haram. Tapi kalau bisa dalam kondisi kering, ini memang sedikit lebih ringan, ya, antara boleh dan makruh, antara boleh dan makruh. Kalau basahnya belum keluar, ya. Kalau sudah basahnya keluar, maka segera hindari. Maka segera hindari. Begitu juga sebaliknya. Ini yang banyak kejadian, ya. Begitu juga sebaliknya. Yang meletakkan mulutnya adalah istri, ya, di miliknya seorang di milik suaminya, ya, di milik suaminya. Lah, sama hukumnya, ya. Kalau hanya nempel saja dalam kondisi kering, maka ini khilafnya antara boleh dan makruh. Kalau sudah masuk ke dalam sana, ya, maka hukumnya makruhnya kuat. Makruhnya kuat. Kenapa? Karena itu bukan untuk dikonsumsi. Mani betul hukumnya suci, ya. Mani hukumnya suci, tapi bukan untuk dikonsumsi. Maka nggak boleh nempel di lidah kita, nggak boleh. Apalagi ada muqaddimah keluarnya mani, namanya apa? Mani hukumnya najis, ya. Jadi sangat kuat. Ketika masih di luar, ya, itu antara boleh dan makruh. Kalau sudah masuk dalam, ini antara makruh dan haram. Makruh dan haram. Karena tingkat haramnya sangat tinggi. Kemungkinan madhinya keluar, dan madhi nggak boleh untuk dikonsumsi karena haram, najis, ya. Mani pun sama. Meskipun dia hukumnya tahir, juga bukan untuk dikonsumsi. Ya, terpaksa harus disampaikan materi ini, ya, meskipun terdengar tidak enak. Karena itu perbuatan orang-orang kafir kebanyakan, dan hayawan itu perbuatan hayawan, ya. Manusia tidak layak seorang yang beriman, apalagi mulut kita ini digunakan untuk tilawah Al-Quran, betul tidak? Untuk berzikir, ya, untuk salat, masa malah digunakan untuk yang seperti itu, ya. Lebih baik dihindari yang seperti itu, dihindari, karena dekat sekali dengan keharaman, ya, dekat sekali dengan keharaman. Tapi hukumnya apa, ya kan? Yang perlu kita ketahui di sini, hukum zatnya suci atau najis berkaitan dengan salat, berkaitan dengan salat. Misalnya nempel tidak di mulut, misalnya di tangan, atau ya enggak, kan bisa nempel di bagian manapun, betul enggak? Apalagi seorang wanita itu yang keluar macam-macam, ada yang putih, ada yang bening, ya enggak? Namanya juga bermacam-macam. Selama yang keluar bukan darah, maka hukumnya suci. Pertanyaannya, apakah membatalkan kesuciannya, membatalkan wudu wanita tersebut ketika mengeluarkan cairan dari farjinya, apapun bentuknya, apapun namanya, yang hukumnya suci, apakah membatalkan wudu? Ayo, ingat enggak materinya? Nawaqidul wudu, ingat enggak? Iya. Kok bisa batalkan wudu? Keluar dari dua jalur, hatta yang keluar batu sekalian suci.
nggak batu? Membatalkan wudu. Ya, sesuatu yang tahir. Ya, kalau keluar dari dua jalur maka membatalkan wudu. Semua yang keluar dari dua jalur mutlak, ya tidak, kita sudah sebutkan mutlak. Semua yang keluar dari dua jalur maka membatalkan wudu. Mau najis, mau tahir, mau banyak, mau sedikit, sama saja. Ya. Kal araqi wal riq wal muqad wal balgham wal izraq wa mas'ala min al fami waqt an-nawm. Wasu'rul hirri wa madunaha fil khilqati tahirun ghairu makruh. Ya. Sekarang bekas makannya kucing. Kucing kuat dolanane maring dindi, ya kan? Mereka ngejar cecek, ya. Mereka ngejar tikus. Ya enggak? Hewan-hewan yang najis mereka kejar. Tikus najis enggak tikus? Tikus najis. Tikus najis. Wah, bahaya kalau tikus najis, rumah antum najis semua bisa. Tikus termasuk hewan yang tidak najis, tapi bukan berarti boleh dimakan. Ya kan, banyak benda-benda yang tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Leneng najis atau leneng? Hah? Leneng. Tiang listrik najis enggak? Tapi apa boleh dimakan? Papan tulis, saya mau tanya. Iya, nggak semua yang terus suci, nggak najis terus boleh dibuka begitu, ya, nggak boleh. Baik, kembali ke kucing, ya. Kucing itu cemilan macam-macam, anak cecok, anak tikus, ya, enggak. Sekarang kemudian kucing tersebut, ya, ikut minum di bejana air yang akan kita gunakan. Ya. Lalu apakah air tersebut hukumnya berubah menjadi najis atau tetap tahir kira-kira? Tahir, ya. Wa su'rul hirri wa madunaha fil khilqati tahirun. Meskipun kucing itu muamalah dengan najisnya cukup tinggi, ya. Bahkan kucing itu menjilati bekas pipisnya sendiri di tubuhnya, ya. Iya, dia membersihkan pipisnya sendiri, dijilatin. Jarum kecilnya itu dijilatin sama kucing itu sendiri. Dia jilatin pantatnya sendiri juga. Ya, habis buang air besar, kucing itu jilatin pantatnya sendiri. Terus minum nang wadah banyune antum, kira-kira bagaimana? Itulah kenapa masalah ini muncul, ya. Karena kucing itu muamalah dengan najisnya sangat tinggi. Tapi kejadian tersebut sudah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innaha minat tahirat, innaha minat tawafina alaikum tawafat. Kucing ini hukumnya suci, meskipun muamalah dengan najisnya itu setiap hari, ya, setiap jam dia bermuamalah dengan najis. Tapi dihukumi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya suci. Ya, maka kalau dia ikut minum di tempat bejana antum, airnya tidak berubah, hukumnya tidak berubah. Ghairu makruh, tidak makruh sama sekali. Ya. Ghaira dajajatin mukhallah. Kucing dan hewan-hewan, ya, yang tidak boleh dimakan daging. Jadi hewan, oh ya, tafsir lagi, ya. Hewan hewan bisa berbicara, hewan yang boleh dimakan dagingnya. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya ini ada dua kelompok. Kelompok kucing dan yang ukuran tubuhnya di bawah kucing. Dan yang kedua, kelompok hewan yang tidak boleh dimakan, ukurannya umumnya lebih besar dari kucing. Nah, hewan-hewan yang ukurannya sekucing atau lebih kecil dari kucing itu dihukumi suci meskipun tidak boleh dimakan. Tikus, iya, nggak boleh dimakan, tapi hukumnya suci. Dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang di bawah kucing, hewan di bawah kucing. Yang menjadi pertanyaan adalah luwak. Ya, ini sering menjadi pertanyaan, luwak, ya. Luwak. Gimana kira-kira luwak sama kucing gede mana? Imbang, ya?
tarungna tuh liku dunia gue. Ya. Kucingnya mati ya. Kucing. Oh iya. Luwak ini termasuk yang boleh dimakan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena hewan buas ya. Hewan buas tapi tidak najis. Tapi nggak boleh dimakan. Kalau nggak boleh dimakan berarti kotorannya apa? Kalau nggak boleh dimakan. Kalau nggak boleh dimakan berarti kotorannya. Kalau nggak boleh dimakan berarti kotorannya. Nggak boleh dimakan. Iya, kalau hewan yang nggak boleh dimakan berarti kotorannya. Nah, justru langkah masalah ini ijma, nggak ada masalah. Ya. Yang khilafiyah itu hewan yang boleh dimakan. Kalau hewan nggak boleh dimakan, ya kotorannya najis. Muncul pertanyaan, kopi yang dimakan oleh luwak. Antum kalau dimisalkan dengan luwak jengkel, luwak kan jengkel dah, jengkel ya. Tapi ternyata ada makhluk yang lebih hina dari sekedar luwak. Tapi berapa banyak orang beriman, orang mengaku Islam, tapi bangga dimisalkan dengan makhluk yang lebih hina dibandingkan luwak. Oh, dipotong-potong videonya ya. Baik. Apa hukumnya kopi tugu luwak? Jangan pakai tugu, itu mereknya. Kopi luwak. Hukumnya apa, Mas Abdul Razak? Hukumnya mengkonsumsi kopi luwak. Kopi luwak sendiri hukumnya najis atau tahir menurut antum? Bingung. Kopi luwak itu tahir atau najis? Kayaknya najis, bisa nih kotoran. Tidak berubah najis kan, tidak berubah. Jagung tahir. Kenapa? Kita berat gue. Lawannya MUI kita berat. Karena nggak tahu madzhab Syafi'iyah seperti apa. Kayaknya boleh madzhab Syafi'iyah sepertinya boleh ya. Tapi saya nggak tahu. Allahu a'lam. Ana belum belajar madzhab Syafi'iyah. Kalau dalam madzhab Hanabilah dia kalau dikatakan tidak berubah sama sekali itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena buktinya lebih enak. Jare sing konsumsi kopi yang dimakan oleh luwak itu rasanya lebih enak. Berarti ada perubahan enggak? Ada perubahan. Ya. Oh gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada menyerap sesuatu dalam tubuh luwak, nggak ada ya. Jadi cuma milih-milih dong. Aji. Katanya ya. Berarti tinggal dibersihkan najisnya gitu ya. Tinggal dicuci aja gitu ya. Ya Allah alam. Kalau memang terbukti ada penyerapan dari tubuh luwak sendiri, berarti menyerap najis ya. Dan antum kan sudah belajar ya. Pisau yang baru dibakar kemudian diguyur pakai air yang pisaunya jadi najis dan nggak bisa disucikan karena najisnya sudah memadat. Najisnya sudah memadat. Sama kalau memang biji tersebut ternyata mengalami proses di dalam tubuh luwak, menyerap sesuatu di dalam tubuh
luwak, maka najis tersebut sudah terserap ke dalam biji tersebut. Dalam mazhab Hanabilah, maka dia menjadi najis dan tidak bisa disucikan. Maka yang harus dibuktikan adalah apakah biji tersebut mengambil sesuatu dari tubuh luwak atau tidak. Tanyakan saja kepada luwaknya. Baik, baik. Kucing sudah ya. Oh iya, dajjal mukhallah. Nah, kita bicara tentang hewan di bawahnya kucing, ya. Tapi banyak dikonsumsi orang. Nah, ini nih, banyak dikonsumsi orang. Kalau tikus tak jelas nggak boleh. Ini hewannya halal dimakan, tapi sekarang menjadi makruh. Menjadi makruh. Kapan? Ketika dia adalah seekor ayam. Ayam mengololi bayi boleh dimakan, ya enggak? Tapi ayam itu muamalah dengan najisnya sering enggak? Akan nemen bangkai apa bae cuili, ya kan? Ada bangkai apapun dicuil ikut makan. Maka ayam yang mukhalla, ayam yang dilepas tidak punya rumah sama sekali, ya, enggak ada tempat kembali. Jadi benar-benar ayam bagiannya siapa? Embuh, ya, nggak ada tempat kembalinya, nggak ada yang ngasih makan, benar-benar makannya di luar semua, ya, nggak makan nasi sisa dari pemiliknya, nggak makan makanan sisa dari pemiliknya, dia benar-benar makan cari sendiri di luar dan pergi mengelana entah kemana, ya. Ayam yang seperti ini hukumnya makruh, ya, ayam yang seperti ini hukumnya makruh, padahal daging ayam halal, ya, tidak ada masalah. Dan di beberapa riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakan daging ayam, dajjajah, makan dajjajah. Akan tapi bisa menjadi makruh kapan? Ketika ayam tersebut tidak bertuan. Ketika ayam tersebut tidak berarti nggak ada yang ngasih makan sesuatu yang suci. Umumnya dia akan memakan sesuatu yang najis, bangkai apapun dicari, bangkai tikus dicuil, bangkai cecek dicuil, ya, bangkai apapun akan dimakan. Ayam seperti ini bukan tidak boleh, tapi hukumnya makruh karena dia mirip dengan jalalah, ya, mirip dengan jalalah, mirip dengan hewan yang memakan najis. Hanya saja ayam itu 50-50, dia makan yang najis dan tidak najis, atau omnivora lah, ya, bahasanya, ya. Tapi omnivoranya najis dan tahir, ya. Dia makan yang najis dan tidak najis. Beda dengan jalalah, dia memang makannya cuma najis saja. Makanya cuma najis saja. Maka ayam yang seperti ini sebaiknya dihindar. Tapi kan angel, ya, untuk ayam tak kontuling kan angel. Ki ayam boleh nanti, ya, susah. Jadi umumnya selama kita tidak tahu kondisi ayam tersebut, maka ayam tersebut umumnya adalah ayam yang bertuan. Karena itu umumnya kondisi ayam di sekitar kita adalah ayam yang bertuan. Beda dengan ayam yang tidak bertuan. Ayam hutan misalnya, ya, ayam hutan tidak, tapi ayam hutan malah diingur disembelih, ya. Kemungkinan malah larang, ya. Tapi kan sultan kan makanannya mahal-mahal, ya. Kadang pengen juga makan yang mahal. Wal hirru udah tadi, ya. Wala waqa'a ma yantamu wasiba'ul bahaim wasiba'ul tayri. Ini hewan buas, ya. Hewan buas baik yang di darat maupun yang di udara, ya. Baik yang di darat maupun yang di udara. Allati hiya akbaru minal hirri khilqatan, yang lebih besar daripada kucing. Misalnya burung elang, misalnya, ya, burung elang digunakan untuk berburu enggak? Digunakan untuk kadang-kadang ada yang pakai burung elang untuk berburu, tapi nggak tahu berburu apa. Kadang oli, kadang ora oli. Berburu kelinci, ya, macam-macam. Burung elang, kemudian gajah. Dari keterangan yang Anda sampaikan ke antum tadi, gajah hukumnya najis apa tahir? Ini nggak bicara boleh dimakan dah, ya. Saya bicara
najis apa suci? Hah? Najis bisa nih. Suci. Patokan buas itu apa? Dia berburu ya dengan taringnya atau dengan cakar dzatun niyab atau makhlab. Makhlab dia membunuh dengan cakarnya atau dengan taringnya. Berarti gajah ini termasuk buas sama daging. Jinak atau tamuran taman safari ya. Nyacak mari hutan bener. Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang fil, tentang gajah. Dijawab oleh beliau rahimahullahu taala, fa ayyuniya bin akbar minal fil. Ada enggak yang taringnya lebih besar dari gajah? Saya mau tanya. Ada enggak hewan yang taringnya lebih besar daripada gajah? Ada enggak kira-kira? Hah? Ya, mamut gajah sama. Ya. Maka gajah hukumnya apa? Kan sudah disampaikan ya. Hewan-hewan yang bertaring. Ya enggak? Hewan-hewan yang bertaring kemudian bercakar atau bercakar. Itu dianggap hewan buas dan hukumnya najis dalam mazhab Hanafi. Pertanyaannya, gajah itu najis apa tahir? Hah? Iya. Enggak betul. Allahu a'lam. Aduh. Allahu a'lam. Imam Ahmad menjawab seperti itu. Fa ayyuniya bin akbar minal fil. Adakah hewan yang punya taring lebih besar daripada gajah? Berarti maksudnya apa pertanyaan? Jawaban Imam Ahmad kira-kira maksudnya apa berarti? Najis ya. Gajah dalam mazhab Hanabilah hukumnya najis. Dalam mazhab Hanabilah hukumnya najis. Antum boleh memilih mazhab yang lain, boleh saja ya. Tidak ada masalah. Wa tayr wal himar al ahli wal baghlu minhu. Dan nih keluar lagi keledainya keluar lagi nih. Tapi keledai bukan keledai liar. Berarti keledai apa ya? Ternak. Ya, keledai tidak liar, guys. Ya, keledai tidak liar. Soalnya kadang ada keledai tidak diternak, ya kan? Maksudnya, ya cuma punya satu sih, kan nggak diternak ya, cuma punya satu. Boleh nggak pelihara keledai satu tok? Boleh nggak? Boleh. Ya boleh ya, masa nggak boleh? Baik. Keledai yang tidak liar itu najis ya, tidak boleh untuk dimakan. Meskipun keledai tersebut gemuk tetap tidak boleh dimakan. Wal baghlu minhu, dan keturunannya meskipun silangannya dengan kuda suci ya, keledai najis. Kalau disilang mengambil hukum yang najis ya. Lalu keledai yang liar itu seperti apa? Keledai liar itu seperti apa? Enggak, ini jenis. Jadi kalau sekedar tidak bertuan, misalnya keledai jinak, tuannya mati, kemudian jadi tidak bertuan, boleh? Iya. Ini tetap dihitung ahli, ini himar ahli. Iya. Ahli waris orang gelem ngingu keledai. Iya. Ini tetap himar ahli, tidak menjadi wahsi ya. Wahsi itu liar, ahli itu tidak liar. Ini liar dan tidak liar itu bukan berarti ada tuan bukan. Ya, beda dengan gajah tadi ya. Liar dan tidak liar ini lihat aslinya. Dia memang yang hidup dengan manusia apa memang liar tidak hidup bersama manusia. Jadi kalaupun hidup sama manusia kemudian tuannya mati jadi tidak bertuan, dia tetap himar ahli, tetap najis. Tetap najis, tidak boleh dimakan dagingnya. Kalau yang wahsi meskipun dipiara
tetap saja dia tidak najis, tidak berubah menjadi ahli, tidak berubah menjadi himar ahli, dia tetap wahsy meskipun karakternya sudah jinak, hidup dengan manusia. Para ulama memberikan contoh himar yang wahsy, keledai yang boleh dimakan dagingnya, salah satunya adalah zebra. Salah satunya adalah zebra digolongkan ke dalam keledai oleh para ulama. Ya, zebra itu digolongkan. Bukan golongan kuda. Kuda rasnya ada sendiri. Rasnya ada sendiri. Zebra ini digolongkan keledai. Salah satu jenis keledai wahsy atau liar adalah zebra. Jadi kalau memang pelihara zebra di rumah, jinak seperti kuda pada umumnya, dia tetap wahsy. Maksudnya berarti boleh dimakan dan dia kondisi tubuhnya suci. Beda dengan keledai. Beda dengan keledai, dia najis dan tidak boleh dikonsumsi keledai yang ahli. Nah, keledai yang liar biasanya itu ada warna-warna yang terang, warna yang terang. Gini wis, antum kucing sama kucing hutan beda enggak? Beda. Jadi keledai yang antum lihat sekarang itu semua ahli ya. Kalau ada yang berbeda dari itu dan warnanya mencolok, itu biasanya wahsy. Jadi yang ada sekarang ini umumnya ahli, yang warnanya coklat ya. Kemudian ya coklat gelap, coklat terang sama. Para ulama ada yang mengatakan warnanya terkadang abu-abu. Ini yang liar juga. Jadi memang kalau liar itu warnanya berbeda, biasanya mencolok. Ayam babis ya, ayam kampung sama ayam hutan coba beda banget ya, beda jauh. Biasanya yang liar tuh kayak gitu ya, warnanya itu ya beda lah, warnanya beda, entah pola titik-titiknya, entah pola garis-garisnya ya. Kalau memang liar itu berbeda, biasanya seperti itu. Lal wahsy najisah wa kadza jami' az-zai wa fadalatiha li'annahu alaihi salam lama su'ila 'anil ma'i wa ma yanubuhu min as-sibai wa dawaq faqala idza kana al-ma'u qullatan lam yunajjishu syai'un ya. Kenapa hewan buas dikatakan najis ya? Berarti tas yang terbuat dari kulit buaya darat apa buaya laut? Buaya darat. Tas yang terbuat dari kulit harimau ya, kulit ular piton ya, atau sepatu terbuat dari kulit ular misalnya ya, kemudian sholat. Nah, ini hukumnya sampai ke sana. Kenapa kok ulama Hanabilah menyimpulkan masalah ini bahwa hewan buas itu najis, bukan hanya nggak boleh dimakan tapi najis, bukan seperti kucing itu tidak najis tapi tidak boleh dimakan. Oleh hewan buas itu najis dan tidak boleh dikonsumsi. Karena Nabi SAW pernah ditanya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ditanya tentang air yang kemasukan dilewati oleh hewan buas ya. Air yang dilewati oleh hewan buas, ini hukum airnya gimana? Nah, boleh kan digunakan untuk bersuci? Nah, di situ masalahnya. Dijawab oleh Nabi SAW, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yunajjishu syai'un." Hadis ini ya, di beberapa lafaz itu muncul kejadiannya karena air yang dilintasi oleh hewan buas. Nabi SAW menjawab, kalau airnya sampai 2 kullah maka tidak najis. Berarti kalau kurang dari 2 kullah maka berarti yang lewat tadi sebenarnya hukumnya itu dia maksudnya ya. Jadi menggunakan istinbat, menggunakan pemahaman atau mafhumuhu annahu yanjusu idza lam yablughuma, maka airnya menjadi najis ketika kurang dari 2 kul. Padahal air pada asalnya hukumnya apa? Tahur ya enggak. Gara-gara ada hewan buas lewat menjadi najis kalau kurang dari 2 kul. Qala fil humuri yaum Khaybar innaha rijsun ya. Nabi SAW ketika para sahabat menderita kelaparan di hari perang Khaybar, makanan tidak ada kecuali keledai yang dibawa untuk mengangkut harapannya disembelih ya.
kemudian dimakan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha rijsun, itu najis, tidak boleh dimakan. Ya. Hadis muttafaqun alaihi, warijsu najis, dan mana rijis adalah najis. Jadi keledai itu najis dan tidak boleh dikonsumsi kecuali keledai yang liar, itu bukan berarti tidak bertuan. Ya. Ayam hutan mau dipelihara pun dari telur tetap saja namanya ayam hutan. Sama keledai liar mau dipelihara seperti apapun, jinak seperti apapun, namanya tetap saja keledai liar. Itu jenisnya, memang jenisnya. Ya. Baik. Dengan ini walhamdulillah bab izalatin najasah kita sudah selesaikan. Ada pertanyaan enggak? Silakan. 5 menit, jangan lama-lama. Silakan. Najisnya bayi. Bayi suci, oh. Air kencingnya bayi. Nah. Melasi nemen, lahir langsung najis. Ini kan bilangnya kepercikan ya kalau laki-laki. Nah. Itu kan masalah teknik itu gimana? Ketika ada bayi di teknik itu apakah sudah bercampur dengan pakannya lain apa gimana? Jamil, soal jamil dengan masalah teknik ya. Teknik itu bayinya yang minta apa orang tuanya yang naruh, pertanyaannya. Orang tuanya yang naruh. Ya oleh karena itu di sini disampaikan, antum baca ya. Walam ya'kul ta'ama li syahwatin. Nih, ya. Ini komentarnya Al-Imam, ini syarahnya Al-Imam Al-Buhuti. Kalau antum pegang matannya saja pertanyaan ini muncul, ya. Tapi kalau antum pegang syarahnya pertanyaan ini akan bisa dijawab. Karena bayi tersebut makan kurma yang ditahnik itu dengan syahwat atau memang ditaruh oleh orang tuanya. Beda dengan bubur bayi di usia 6 bulan, ya. Itu bayinya sudah minta. Ya enggak? Dia sudah punya syahwat untuk makan. Nah, beda. Dari tahnik itu bukan syahwat bayinya, tapi syahwat siapa? Orang tuanya. Enggak, bukan syahwat. Itu adalah sunnah, itu sunnah. Tapi itu bukan inisiatif dari bayinya, ya. Jadi tidak merubah. Betul sekali. Makanya syarahnya li syahwatin ini penting sekali, ya. Cuma nambah satu kata coba. Ya lam ya'kul ta'am li syahwatin, wis wedok. Nambah satu kalimat, tapi efek hukum fikihnya sampai ke sana. Ya. Itu pentingnya syarah yang mu'tamadah. Ini pentingnya syarah yang dianjurkan oleh para ulama karena sudah diteliti. Kata perkataannya sudah diteliti. Maksudnya apa seperti itu. Ada lagi, silakan. Enggak ada ya? Cukup ya? Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, masuk ke babul haid. Meskipun enggak ngalami, paling tidak bisa membantu keluarga terdekat, ya. Paling tidak anak gadis, ya. Istri, kemudian mungkin ibu kalau masih mengalami haid, ya. Beberapa kan sudah menopause. Saudara, ya, tetangga, teman-teman. Dari manfaatnya masih banyak meskipun kita tidak mengalaminya, tapi semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.